Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Wali Kota Madiun, Maidi, tersangka kasus korupsi gratifikasi fee proyek dan CSR Rabu malam. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang yang disimpan di dalam koper. Selama hampir 5 jam, 8 orang tim penyidik KPK Rabu malam menggeledah rumah Maidi, Wali Kota Madiun di Jalan Merpati. Dari dalam rumah pribadi Maidi, penyidik KPK membawa sebuah koper dan beberapa dokumen. Penggeledahan dilakukan diduga untuk mencari sejumlah bukti tambahan terkait kasus korupsi, gratifikasi dana CSR, dan fee proyek pembangunan. Wali Kota Madiun, Maidi, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun. Selain Maidi, KPK juga menahan tersangka lain, yaitu Kadis PUPR, Torik Mega, dan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi, Rohim Ruhdianto. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya. Banjir dengan ketinggian 90 cm melanda pemukiman Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan. Untuk mengantisipasi permintaan evakuasi warga, 3 perahu karet disiagakan oleh petugas gabungan di lokasi. Banjir yang terjadi sejak Kamis pagi akibat curah hujan tinggi dan luapan aliran Kali Krukut yang berada di tepat di samping pemukiman warga. Air dengan cepat memasuki rumah dan memaksa warga memindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Untuk mengantisipasi evakuasi, sebanyak 3 unit perahu karet milik BPBD Jakarta disiagakan di lokasi. Petugas pun bersiaga penuh jika sewaktu-waktu warga meminta dievakuasi. Banjir masih merendam sejumlah jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis malam. Sebanyak 5 titik yang masih tergenang air dengan ketinggian bervariasi. Ketinggian 30 sampai dengan 50 cm masih merendam akses jalan tersebut. Sejumlah pengendara motor yang masih nekat menerobos banjir pun mogok. Petugas SDA menerjunkan sejumlah pompa portable untuk menyedot air di area titik jalan yang masih tergenang banjir. Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Kamis pagi membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir. Salah satunya adalah di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Tidak hanya mengakibatkan kemacetan, banjir juga membuat sejumlah sepeda motor mogok karena nekat melintas. Banjir yang terjadi di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur berendam lajur kiri jalan sehingga hanya menyisakan lajur kanan yang bisa dilintasi kendaraan. Banjir berada di ruas jalan menuju kawasan Jatinegara dengan ketinggian hingga 70 cm. Sejumlah polisi juga dikerahkan untuk mengamankan arus lalu lintas. Hingga saat ini dilakukan penyedotan oleh Dinas Sumber Daya Air serta pengalihan arus lalu lintas oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Helmi Sajangbati di pemukiman Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan, dan Henry Aprila di Cawang, Jakarta Timur. Kita akan ke Helmi terlebih dahulu. Helmi, bagaimanakah kondisi banjir di sana saat ini? Ya, Camar dan pemirsa iNews dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Mampang, tepatnya di perumahan atau komplek Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan. Saat ini banjir yang melanda kawasan pemukiman di sini sudah berangsur-angsur surut
begitu, tapi ketinggian air masih cukup lumayan begitu. Sampai saat ini air masih berada di ketinggian sekitar 50 cm. Namun ketinggian air yang sudah semakin surut ini tetap mengganggu aktivitas warga begitu, karena bertepatan dengan jam pulang kerja dari warga setempat. Untuk mengantisipasi datangnya banjir susulan atau meningginya air di lokasi ini, sejumlah petugas gabungan baik dari unsur TNI, polisi, BPBD, Damkar, dan pihak kecamatan dan kelurahan sudah men-standby-kan 3 unit perahu karet di lokasi. Begitu, Camar. Baik, terima kasih rekan Helmi Sajangbati. Dan selanjutnya kita akan menuju ke rekan Henry. Henry, kalau kondisi di Cawang ini seperti apa? Apakah masih terjadi kemacetan? Ya, untuk di kondisi arus lalu lintas di Jalan DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur, untuk saat ini sudah kembali normal, bahkan untuk curah hujan pun sudah tidak turun, dan kemudian banjir pun sudah berhasil diatasi oleh dinas terkait. Kemudian tadi juga dikerahkan sebanyak 3 pompa air untuk mengatasi banjir. Dan bersama dengan juru kamera kami, Muhammad Zulkarnain, akan menunjukkan kondisi terkini di mana arus lalu lintas di Jalan DI Panjaitan ini sudah kembali normal, sudah tidak ada genangan air yang terlihat, bahkan terdampak di Jalan DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur. Kemudian Camar dan juga pemirsa, jadi pun kalau memang tadi sore sempat terjadi kemacetan dan juga genangan air yang menggenangi Jalan DI Panjaitan sendiri juga sudah berhasil diatasi dan juga dikondisikan oleh Dinas Perhubungan dan juga Kementerian Perhubungan DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Jalan DI Panjaitan. Dan kemudian tidak hanya itu, Camar, tentu untuk saat ini pun menjadi himbauan untuk masyarakat yang hendak melintas di Jalan DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur tetap berhati-hati karena melihat kondisi lalu lintas cukup licin karena dampak dari banjir yang terjadi ataupun genangan air yang terjadi di kawasan Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur di kawasan Cawang. Dan tentu, Camar, kami terus memantau dan juga mengupdate informasi terbaru berkaitan dengan kondisi terkini di Jalan DI Panjaitan karena terpantau sudah kembali normal. Camar. Baik, terima kasih rekan Henry Aprila, dan sebelumnya sudah ada rekan Helmi Sajangbati yang melaporkan langsung dari lokasi titik banjir di sejumlah wilayah. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Inilah detik-detik seorang pengemudi taksi online meninggal dunia secara mendadak saat menjemput penumpangnya di kawasan Sido Kepung, Puduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari rekaman kamera pengawas, tampak korban yang bernama Rohman Maniwindarto, berusia 49 tahun ini, membantu penumpang saat menaikkan barang bawaan ke mobil. Tak berapa lama, korban memegang dada dan jatuh terduduk hingga akhirnya meninggal dunia di lokasi. Melihat hal ini, calon penumpang yang hendak berangkat umroh tersebut pun langsung menghubungi polisi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diduga korban meninggal dunia akibat kelelahan dan serangan jantung. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat ini jenazah korban berada RSUD Notopuro, Sidoarjo. Sementara kasus ini dalam penanganan Satreskrim Polsek Buduran, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra Aidis melaporkan.